kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk bersama Bapak Ismen Muhtar. Kita lanjut Pak, berbincang tentang antisipasi gelombang ketiga. Indonesia baru selesai menghadapi gelombang kedua Pak, tapi negara lain seperti misalnya Singapura dan negara lainnya itu baru saja menghadapi pandemi gelombang yang ketiga. Lalu apa yang harus dipelajari Indonesia dari negara-negara termasuk Singapura yang sudah lebih dulu terhantam badai gelombang ketiga ini, Pak? Iya, kita mengenal Singapura itu adalah negara yang tertib, disiplin gitu ya. Betul. Masih terjadi gitu. Nah itu memang harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus lebih disiplin lagi. Kalau nggak salah di Singapura itu kita pernah dengar duta besarnya di televisi itu cakupan vaksin memang tinggi, tapi pada kelompok lansia itu tidak setinggi di populasi umum. Karena katanya alasannya lansia itu banyak yang tidak mau karena tidak kemana-mana, relatif di rumah saja. Tapi ketika terjadi, mereka kan biasanya di flat-flat ya, tinggalnya cukup padat. Ya, itu yang menimbulkan lebih berat di Singapura. Tapi yang menyebabkan gelombang ketiga itu di Singapura virus lokal. Jadi kita tidak juga jangan terlalu pede juga bahwa virus lokal kita tidak menimbulkan gelombang. Karena kasus-kasus lokal kita bukan berarti sekarang sudah selesai, masih ada. Jangan-jangan di beberapa daerah juga tidak terlalu turun gitu ya, bervariasi juga. Nah, kemudian virus varian Delta yang kemarin menimbulkan gelombang kedua itu di India mulanya ya, itu tidak menyebar merata juga di kita di Indonesia. Tidak semua provinsi sama, tidak semua kabupaten kota. Nah, pergerakan antar kabupaten ini juga bisa menimbulkan gelombang itu. Tapi yang kita antisipasi juga memang varian baru atau virus dari luar. Nah itu tentunya dengan menguatkan screening di pintu masuk negara ya. Pembatasan penerbangan di setiap pintu masuk itu screeningnya harus kuat, karantinanya harus baik. Beberapa waktu yang lalu itu ketika kita terjadi gelombang kedua, itu karantina itu diperpendek masanya di keimigrasian ya, orang yang masuk itu hanya 5 hari. Nah ini yang sebetulnya menyebabkan virus varian baru masuk ke Indonesia. Paling tidak kan harusnya 14 hari. Nah ini harus ketat soal itu. Karena masih di luar negeri, kalau ada varian baru jangan sampai masuk. Tapi kalau masuk harus cepat terdeteksi. Ya. Melalui karantina tadi juga ya Pak ya, dijaga supaya tidak menyebar. Ya sebelum itu supaya tidak menyebar, kembali lagi masker. Sebetulnya semua orang sekarang udah mulai meningkat kesadaran pakai masker ya. Tapi saya khawatir dengan pelonggaran ini mengira ini sudah bebas ya. Masih masa kalau pakai masker juga dipakai dengan benar ya. Bukan berarti yang penting punya masker supaya jangan kena razia. Digantung di dagu gitu kan. Hanya supaya menghindari sanksi Pak ya, salah itu ya. Yang penting dipakai masker itu berguna kalau digunakan dengan benar untuk mencegah virus masuk. Kalau ditaruh di sini Pak, nggak berguna ya Pak? Ya ini bukan jimat penolak bala gitu, yang penting ada di badan kita, virus takut bukan. Ya, untuk menghalangi virus masuk. Ya. Jadi 3M itu harus diperkuat. Ya. Lalu dan 3T. Mengenai peduli lindungi Pak, sekarang sudah banyak institusi yang mensyaratkan peduli lindungi bagi para pengunjungnya. Menurut Bapak bagaimana optimalisasinya saat ini Pak di pusat keramaian di Lampung? Iya, sebagai salah satu upaya itu baik ya dioptimalkan penggunaannya, pemanfaatannya. Di situ kita bisa cek siapa yang sudah divaksin dan belum. Bahkan itu sekarang digunakan untuk persyaratan ya. Naik pesawat misalnya kan, sehingga orang-orang yang tadinya menolak untuk divaksin ya mau nggak mau sekarang divaksin dan urusan-urusan lainnya. Tapi jangan sampai juga menyulitkan bagi saudara-saudara kita yang punya keterbatasan yang harus dapat bantuan syaratnya divaksin misalnya ya. Nggak apa-apa kalau itu disyaratkan bagi yang menolak itu ya, tapi kalau vaksinnya nggak ada. Jadi kalau kita menuntut semua orang divaksin atau cakupan tinggi,
yang paling penting dulu adalah inputnya. Lampung ini cakupan vaksinnya saya dengar masih rendah. Ya. Mungkin masih di bawah 20% kalau untuk dosis kedua. Ya, tadi di awal kita bicara soal herd immunity nggak akan tercapai dengan cakupan seperti itu. Tapi kenapa rendah? Itu perlu kita perjuangkan juga, karena Lampung itu daerah yang strategis, pintu gerbang keluar masuk Sumatera dan Jawa. Semua orang lewat sini. Yang lewat itu, yang masuk itu bukan orangnya saja, kalau dia punya penyakit dengan penyakitnya juga. Dia bisa terus kemana aja, penyakitnya bisa ditinggal di sini. Waktu Lebaran kemarin, kita dapat tugas dari pusat itu untuk melakukan penyekatan arus balik untuk penyangga supaya tidak masuk ke Jawa. Kemudian yang positif kita karantina di sini. Itu adalah pengakuan pusat bahwa Lampung ini strategis. Nah, dengan alasan itu mestinya Lampung harus menjadi prioritas untuk dapat vaksin. Betul. Jangan samakan semua daerah, oke Jawa prioritas ya. Kemudian luar Jawa didistribusikan jumlahnya sama. Lihat jumlah penduduknya dan geografisnya, risikonya untuk penyebaran. Betul, sepakat Pak. Ya, Lampung ini harusnya tertinggi di luar Jawa untuk dapat jumlah vaksin. Cakupan vaksin kita rendah, sepertinya bukan karena kemampuan pelayanan kita, tapi jumlah vaksin yang terbatas. Stoknya ya Pak ya? Ya. Lalu bagaimana seharusnya Pak pembatasan mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini? Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, akan melonjak saat ada libur panjang. Nah, bagaimana nih Pak? Desember akan ada libur panjang juga untuk Natal dan Tahun Baru. Seharusnya masyarakat seperti apa sih Pak memanfaatkan atau melewati hari libur tersebut? Ya, keluhan masyarakat, para pengusaha dan sebagainya selama ini kan dampaknya ke ekonomi ya. Nah, sebetulnya dimulai dari situ. Kalau kita patuh pakai prokesnya ditegakkan, kasus tetap rendah, kita tetap bisa bebas bergerak. Nah, ini kan seperti lingkaran setan lah. Kita mau bebas, kemudian tapi nggak mau patuh. Ya, tapi nggak mau patuh. Nanti protes ketika dibatasi. Nah, kalau kita sama-sama mau patuh, ketika terjadi terdeteksi, mau dulu diisolasi, mau dikarantina. Kalau orang-orang yang mempunyai virus ini dan kemungkinan punya virus ini dipisahkan dari populasinya, yang bergerak itu, yang mobile itu orang-orang yang tidak mengandung virus, itu tidak akan terlalu berdampak ke ekonomi. Jadi yang perlu kita kuatkan itu memang selain 3M adalah 3T itu. Sehingga kita bisa mendeteksi dengan cepat. 3T bukan sekedar ngomong tes tracing gitu ya. Tapi apakah dilakukan tes tracing itu dengan baik? Ukuran baiknya itu ada indikator-indikatornya. Nah, itu yang selama ini menurut saya yang kelemahan kita ya. Sekarang saatnya sih peluang kita ketika kasus rendah memperkuat itu. Tracer-tracernya dilatih, direkrut. Karena upaya pencegahan ini selama ini kurang jadi perhatian, baik itu dari segi SDM-nya maupun anggarannya. Anggaran kita besar sekali untuk kuratif. Di samping itu memang memakan banyak biaya. Nah, padahal kalau dialokasikan dengan cukup di pencegahan, itu tidak perlu biaya keluar sebesar itu ya Pak ya? Iya, nggak perlu sebesar itu gitu loh. Kecil saja. Sekarang cukup nggak tracer tenaga untuk melacak kasus itu? Itu dibebankan, petugas kesehatan itu udah rangkap-rangkap ya tugasnya. Melayani imunisasi, swab orang, melayani pasien. Orang harus dilacak juga, ini nggak boleh berhenti. Tapi itu kadang-kadang dia nggak bisa melacak, nggak bisa mengedukasi orang karena dia sibuk melayani pasien juga. Nah, ini harus SDM-nya harus ditambah, dilatih, kegiatan-kegiatan ke lapangannya disupport dengan biaya juga, logistiknya ya, APD dan segala macam. Ya, baik Pak. Kita sudah sampai pada akhir acara Pak. Terima kasih atas kehadirannya dalam Coffee Talk kali ini. Semoga tetap sehat dan semangat ya Pak. Sukses buat Bapak. Amin, sama-sama. Terima kasih Pak. Kasus penularan boleh melandai, tapi terhadap prokes kita tidak boleh abai. Gelombang ketiga yang masih mengintai tidak layak ditanggapi secara enteng dan santai. Sampai jumpa pada Coffee Talk pekan depan. Saya Delima Natalia Napitupulu beserta seluruh kru undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan 5M, dan sampai jumpa.